susah. Maka untuk memudahkan itu menggunakan tabel distribusi frekuensi seperti ini. Kumpulkan dulu. Yang 9 ada berapa? Ada 2. 8 ada berapa? Ada 4. 7 ada berapa? Ada 6, dan seterusnya. Gimana ngitungnya kayak tadi juga? 9 ada 2. Mana 9 ada 2 itu? Kita cari 9 tuh. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Belum dapat ini 1. Ada 1. Terus 9, 9 ada 2. Oh, berarti 9-nya ada 2. Tuh. Makanya jumlahnya pasti 20. Nah, kalau yang bawah seperti tadi, ini yang bawah ini. 8, 9 kita hitung sampai sini. Nah, hitung sampai sini. Jumlahnya juga 20. Nah, lalu bagaimana menghitung minnya? Min berarti jumlah. Jumlahkan tadi. Kalau ini berarti adalah jumlah dari fx. 9 kali 2 tambah 8 kali 4, total semua 136. Dibagi 20, berarti minnya ini adalah 136. J15, ini J15 di sini. Dibagi apa namanya? JEI15. Jadi ini J15. Jadi ini dibagi ini. Ketemunya 6,8. Itu kalau data tunggal. Kalau data kelompok, maka ingat tadi yang mengalihkan bukan X, tapi diganti XT. Kenapa? X ini kan 89 yang dipakai, yang mana untuk mengalihkan 6? Bingung. Maka diganti nilai tengah. Nilai tengah itu adalah nilai terendah ditambah tertinggi dibagi 2. Bagaimana kalau 8 sampai 10? Ya 8 ditambah 10 dibagi 2. Ya, jadi ini 8 tambah 9, 19 bagi 2, ketemu 8,5. Begitu seterusnya. Tinggal nanti XT dikalikan frekuensi. Nah, sehingga ini simbolnya bukan Fx, tapi Fxt. Maka rumusnya berubah di sini, bukan jumlah Fx, tetapi jumlah Fxt dibagi N. Berarti sana 136 dibagi 20, tapi Fxt. Kebetulan jumlahnya sama persis ya. Hanya persis. Jadi ini kemungkinan ada perbedaan sedikit, nggak apa-apa sedikit. Karena tergantung rentangnya ini. Kalau rentangnya ini banyak, bisa semakin ada perubahan. Kalau rentangnya semakin sedikit, semakin mendekati. Jadi semakin jauh rentangnya, sini semakin berbeda antara yang kelompok dengan yang tunggal. Nih. Nah. Itu berkaitan dengan min. Ada pertanyaan berkaitan perhitungan min? Ini kebetulan sama persis. Nah, jadi kemudian berbeda kalau rentangnya ini terlalu jauh. Kalau ini semakin jauh, semakin ada perbedaan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan masuk ke menghitung median. Nah, median itu adalah nilai yang berada di titik tengah. Oh, ini kan rata-rata tadi, titik tengah. Di caranya bagaimana? Diurutkan dulu, data ini diurutkan. Data ini diurutkan dari yang kecil ke yang besar, lalu nanti dihitung yang paling tengah di mana. Nih. Di urutannya ada berapa ini? Ada 20 data. Kalau 20 data tengahnya berapa? Oh, berarti yang ke-10 setengah. Ya, yang 10. Nah, dibagi 10 dengan 11 dibagi 2, dibagi 10 setengah karena genap. Kalau genap berarti 10 dibagi 2 sama 10 dibagi tambah 1 dibagi 2 sama dengan 10 setengah. Nah, di antara itu. Nah, itu kalau apa namanya itu median. Angka berapa yang di situ? Itu yang dicari. Angka berapa? Nah, caranya bagaimana? Kita urutkan dulu ini. Ini yang terkecil berapa? 4 atau 9? 4. 4. Berarti urutnya dari bawah, hati-hati. Kalau ini yang kecil 4, berarti urutnya dari bawah. Meskipun itu letaknya di bawah, ini urutan yang pertama. Ya. Nih. Sengaja saya masukkan dari bawah supaya nanti Anda tidak salah. Jadi ini dibalik boleh pada atas? Boleh. Ya, kalau dari atas, jelas. Oh, berarti ini yang di atas. Kalau dari bawah, kayak seperti ini kan nanti berbeda persepsi. Nah, itu ya. Nah, nanti di mana berbeda persepsi itu nanti kita lihat kalau waktu menghitung yang kelompok. Nah, sekarang bagaimana menghitung median di data tunggal? Pertama kita cari dulu. Yang di tengah itu yang mana sih? Nah, kita buat tabel. Ini frekuensinya ada 2. Berarti 9, 9 ada 2. 4 itu cuma 1, berarti 4. Berarti 4, 5, 5. 6, 6, 6, 6, 6. 7, 7, 7, 7, 7, 7. 8, 8, 8, 8, 9, 9. Urutannya seperti itu.
Nah, yang dicari tadi kan urutan di tengah. Kalau ini 20 berarti ya 10. Urutan ke-10. Nah, 10,5 tepatnya, 10 lebih sih. Nah, angka berapa sebetulnya angka yang 10 itu? Itu yang dicari gitu ya. Angka berapa yang ke-10 itu? Itu cari seperti ini. Nah, ini kalau data genap dan ganjil itu berbeda. Nih. Oh, data genap berarti adalah setengah N plus setengah N plus 1 per 2. Jadi setengah N itu berarti 10 ditambah apa namanya 11, berarti 2 dibagi 2, jadi 10,5. Ketemunya 10,5. Ya. Kalau dia datanya genap, berarti langsung aja setengah N. Misalnya. Nah, kan ini setengah N, 10 genap, berarti pakai ini langsung ketemunya 10. Nah, pertanyaannya urutan ke-10 itu angkanya berapa? Itulah median. Nah, kita ikut sini aja. Urutan pertama 4. 2 dan 3, 5. Urutan 4, 5, 6, 7, 8, 6. Urutan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, dan seterusnya. Jadi urutan ke-10 yang mana? Angka yang mana coba? Nyambung enggak kalian? Angka 7. Angka 7. Angka 7. 7, Pak. Ya. Kalau di bawah ini masih 8. Ya kan? Kalau di atas ini sudah mulai 15. Maka kelompok ini kelompok sini. Ini kan isinya kan urutan ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14. Berarti letaknya di sini. Maka angkanya angka 7. Karena datanya data tunggal. Nah, kalau data kelompok lain, nih data kelompok. Urutan ke-10 yang mana? Kita cari urutan 10. Ini urutannya adalah urutan 1, 2, 3. Ini urutannya adalah 4 sampai 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 sampai 15. Ini urutan 16 sampai 20. Jadi ini 4 sampai 5 itu urutannya ada urutan 1, urutan 2, urutan 3. Nah, lalu pertanyaannya urutan ke-10 di mana letaknya? Di kelompok 45, di 56 atau 89? Di mana urutan ke-10 itu? Ini urutan 1 sampai urutan ke-3. Sini urutan ke-4 sampai urutan ke-14. Ini urutan ke-15 sampai urutan ke-20. Jadi urutan ke-10 di mana letaknya? 6 sampai 7, Pak. Berapa? 6 sampai 7. Iya, Pak. Lalu timbul pertanyaan, kalau 6 sampai 7 berarti angkanya berapa itu? Angka 6 atau angka 7? Kan bingung itu. Angka 6 atau angka 7? Berarti paling tinggi mungkin 7, tapi mungkin juga 6. Nah, karena ini adalah angka 2 yang membingungkan, maka pakai rumus seperti ini. Ya. Karena angkanya kan bisa 6, bisa 7 tuh. Ya, karena begitu maka dia harus dicari salah satu. Ya, tuh. Halo, maaf baru ngajar. Nanti tunggu aja di jurusan ya. Ini baru ngajar sampai nanti paling sekitar jam 11 di jurusan. Ya. Oke. Ya. Jadi urutannya sudah tahu kita letaknya di 6 dan 7. Cuma angkanya yang mana? Yang 6 atau yang 7 kan gitu. Kalau ini kan jelas tadi. Urutan ke 9 sampai ke 14. Urutan mana? Angkanya 7 jelas cuma 1. Nah, ini angkanya 2. Yang mana ini? Nah, untuk menentukan ini ada rumus. Rumusnya median itu sama dengan batas bawah ditambah interval dikalikan setengah N dikurangi frekuensi kumulatif atas dikurangi frekuensi dalam. Dibagi frekuensi dalam. Apa itu batas bawah? Batas bawah itu adalah nilai 6 itu ditambah di bawahnya yaitu 5 dibagi 2. Jadi 6 ini dengan 5 ini ditambahkan dibagi 2, berarti 5,5. Itu yang namanya batas bawah. Nah, interval ini ada rumus naruh di belakang sama aja ya. Di belakang juga boleh, di depan juga boleh sama aja. Apa itu interval? Interval ada rentang ini. Ya, rentang ini. Jadi isinya adalah 7 dikurang 6 min 1. Atau 7 dikurang 5, berarti 2. Jadi intervalnya adalah 2. 7 dikurang 6 min 1. Dalam kurung ya, 7 dikurangi 6 dikurangi 1 dulu gitu maksudnya. Jadi 7 dikurang 5. Ketemunya 2, artinya I-nya sama dengan 2. Setengah N berarti setengah kali 20. N itu 20, berarti sama dengan 10. Frekuensi kumulatif atas, nah ini yang hati-hati.
kita mulai dari yang kecil. Ini lihat kelas median. Kelas mediannya mana? 6 dan 7. Kumulatifnya adalah ini. Pertanyaan kumulatif atas itu yang 3 atau yang 20? 20, Pak. Nah, itu yang salah. Nah, yang benar 3. Kenapa 3, Pak? Karena yang kecil 4 di bawah. Gitu ya. Itu tadi tolong. Nah, nanti hati-hati. Makanya dibalik. Kalau saya balik gimana, Pak? Ini balik 4-nya di atas. Nah, kalau 4-nya di atas, yang di atasnya tadi. Makanya kumulatif atas ini ngelihatnya dari yang angka kecil. Ya, angka yang kecil. Jadi ini kalau dibuatnya seperti ini. Ini akan dibuat 4 sampai 5, ya. Akan dibuat 4 sampai 5. Terus di bawahnya berarti adalah 6 sampai 7. Di bawahnya lagi adalah 8 sampai 9. Ini. Lalu sini frekuensinya berarti ada 3. Lalu di sini ada 11. Di sini ada 6. Jumlahnya 20. Kumulatifnya berapa sini? Berarti ini ada 3. Berikutnya tambah ini berarti 14. Ditambah ini berarti tambah 4 sama dengan 20. Nah, ini datanya sama. Satu yang atas sama. Nah, pertanyaan yang dipakai yang mana, Pak? Itu dari angka yang kecil. Dari angka yang kecil. Jadi saya dekatkan sini. Ini biar nampak. Saya dekatkan sini. Nah, ini. Ya. Ini biar nampak nih. Nah, ini adalah kelas median tadi. Kelas median. Mana frekuensi kumulatif atas? Ini 3. Kan itu kan? Ini 3. Nah, ya di sini yang mana? Jangan yang 20, tapi yang 3. Karena kecilnya di bawah letak. Paham ya? Oke, jadi mulainya itu. Jadi bukan mengambil yang 20, tetapi yang 3. Di mana? Karena kecilnya di bawah. Kalau yang mana ini? Ini kecilnya di atas ya, langsung berarti yang 3 ini. Jadi mau dibalik, maka hasilnya adalah sama. Harus dari yang kecil, ngitungnya urutannya dari mana yang di atas. Itu yang kecil. Oke, itu berkaitan dengan apa namanya untuk menghitung median. Oke. Nah, ketemunya berapa? Ketemunya sini. Yang untuk data tunggal ketemu 7. Yang untuk data kelompok ketemu 6,77. Angkanya kan nggak ada, Pak. 677 itu. Nah, ini hasil perhitungan memang harus diakan. Nah, ini formula yang ditentukan. Sehingga ini di antara 6 dan 7. 6 tidak, 7 tidak, tapi di antara 6 dan 7. Yaitu 6,77. Mungkinkah, Pak, ini 7? Mungkin sekali. Mungkinkah ini 6? Mungkin sekali. Mungkin 8? Tidak mungkin. 5? Tidak mungkin. 5,99 pun tidak mungkin. 7,1 juga tidak mungkin. Jadi yang berada hanya 6 sampai ke 7. Tergantung dari angkanya. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Berkaitan dengan median. Kalau tidak ada, saya lanjutkan tentang modus. Apa itu modus? Modus itu adalah data yang sering muncul. Data yang sering muncul. Jadi kalau data yang tadi ini, kalau misalnya data aslinya tadi, nah ini tengok nih. Mana yang sering muncul? Hitung aja yang banyak muncul ini. Susah, Pak, muncul ini, Pak, ngitungnya. Nah, kalau susah pakai ini aja. Mana yang sering muncul? Data tunggal. Mana yang sering muncul? Frekuensinya 2, 4, 5, 6, 7. Yang mana yang sering muncul ini? 7, Pak. Yang 7. Yaitu karena frekuensinya paling banyak 6. Nah, kalau yang kelompok, yang mana ini? Ini 8 sampai 9, 6 sampai 7, 9. Susah nih, mana ini? Nah, frekuensi ini yang dilihat ini. Frekuensinya ada yang 11 ini, tetapi bisa 6, bisa 7 gitu. Nah, itu kalau kelompok. Makanya nanti pakai formula tertentu. Nah, ini formulanya. Sekarang yang tunggal dulu. Yang tunggal tadi udah ketemu nih. 9, 2, 8 ada 4, 7 ada 6, 6 ada 5, 5 ada 2, 4 ada 1. Yang paling banyak berarti adalah 7 dengan jumlah 6. Artinya MO-nya atau modusnya sama dengan 7. Yaitu untuk tunggal, gampang. Sekarang kelompok agak susah. Kelompok kenapa susah? Karena datanya bisa 6, bisa 7 kayak median tadi. Nah, bagaimana rumusnya?
rumusnya adalah MO sama dengan batas bawah, sama yang tadi. Berarti batas bawah, pertama-tama cari dulu kelas modus. Kelas modus itu kelas yang frekuensinya banyak. Berarti kalau ini yang paling banyak 11. Berarti kelasnya itu kelas 6 sampai dengan 7. Cari batas bawahnya, berarti antara 6 ke bawah, berarti ke 5. Ini, ke yang angka kecil ya, ke yang angka kecil. Berarti antara 6 ke 5. Berarti 6 ditambah 5 dibagi 2. Menjadi sebanyak 5,5. Jadi batas bawahnya ada 5. Nah, ditambahi interval kayak tadi, intervalnya berarti 7 dikurang 6-1 atau 7 dikurang 5 sama dengan 2. FI, apa itu FI? FI itu adalah frekuensi kelas media, kelas modus dikurangi di atasnya. Nah, F1 maksudnya, F1 itu adalah frekuensi kelas median dikurangi di atasnya. Kalau F2 itu adalah kelas median dengan di bawahnya. Jadi F1 ini dengan di atasnya, selisihnya berarti sama dengan 8. F2 ini dengan di bawahnya, selisihnya sama dengan 5. Jika ada ketemu, ini 5,5, ini 2, ini 8, ini adalah 5, ini adalah 8. Bisa dihitung ketemunya 6,73. Ini bandingkan beda seketek. Ya, ini 6,73, di sini ketemu 6,7. Nah, berbeda. Kenapa sedikit berbeda? Ya tadi disebabkan karena ini nggak jelas 6 atau 7. Nah, ini sangat tergantung dari data yang ada. Semakin tinggi rentangnya, ini nanti perbedaannya semakin jauh. Nah, semakin dia itu tunggal menjadi tepat. Tetapi kalau tunggal angkanya banyak nggak bisa ngitung. Coba kalau angkanya 200, gimana ngitung ini susah. Apalagi 1000. Nah, itu susah. Maka sering digunakan data. Tapi bisa dilakukan. Ada pertanyaan berkaitan dengan menghitung modus, baik data tunggal maupun data kelompok. Oke, sebelum pindah ke materi kedua, satu tutup dulu. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Silakan.